warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'dah. Para salikin jamaah semuanya, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho, ma'unah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wal waqtin wal makanin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam buku atau kitab Maqasidul Ayah ini kita akan bicara tentang bab ke-69 dari 91. Bab ini bicara tentang faslun fi bayani anna nafsa asyarru a'da'il insan. Bab yang menerangkan tentang bahwa sesungguhnya nafsu itu syarrun a'da'in, sejelek-jelek dari musuhnya kita semua manusia ini. Karena itu mari kita baca dan kita bahas bersama para jamaah semua yang moga-moga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fid darin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-syaitanu aduwwun fatinun lil insan. Kita sudah tahu bahwa setan itu adalah musuh yang merangkap ya bagi manusia. Salah satu setan yang merangkap kita adalah wa kadzalika dunya, dan seperti halnya dunia. Ya. Mari kita bicara dunia itu untuk akhirat, bukan dunia untuk senang-senang. Dunia bukan justru kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dunia ini semakin menjauhkan diri kita dengan Allah, itulah dunia itu setan. Ya. Walihada jama'a Allah taala bainahuma fi qouli ta'ala. Maka keduanya disatukan dalam satu firman Allah, ya, bainahuma tadi antara setan dan dunia itu sama-sama yang jadi perangkap kita itu. Allah berfirman di dalam Al-Fatir ya, ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Fala taghurrannakum hayatad dunya, maka janganlah kehidupan duniamu itu diperdayakan atau diperdaya, bukan diberdayakan ya pakai P ya, bukan berdaya ya, diperdaya kita itu oleh dunia itu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah setan si penipu itu juga memperdaya kalian tentang dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, cirinya dua aja. Kita berkolaborasi dengan setan dalam menikmati terhadap kesenangan-kesenangan dunia ini, atau dunia ini kita kendalikan untuk menuju akhirat sehingga kita tidak dalam posisi mengikuti terhadap apa? Terhadap kehendak setan yang memperdaya tadi, setan yang mengingkari dan kita diajak mengingkari Allah itu.
Nah wa kadzalika kullu syaitonin insiyyin yad'uka ila maksiatil lillahi ta'ala. Ini ada bentuk ketiga Bapak Ibu sekalian. Wa kadzalika dan seperti itu as-syaita kullu syaiton, setiap setan insiyyin, setan yang berwujud manusia, yad'uka dia juga akan menyeru mengajak kita ila maksiatillahi ta'ala, yaitu kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membisikin terhadap kita tergelincir dari Allah ya, artinya kita tidak menghadapkan diri kepada Allah, itu satu, setan itu sendiri. Dua, dunia yang menggoda kita seperti itu. Dan yang ketiga, setan yang berwujud manusia. Apakah ada? Ada. Karena memang banyak orang yang tujuannya, yang tugasnya itu mengajak orang berbuat jelek. Coba kita lihat di TV, di medsos, itu kan banyak kan orang yang sehari-hari hidupnya itu memang mengajak kepada mungkarat, itu banyak. Nah, gitu loh. Jadi ada namanya bentuknya yang ketiga itu adalah setan yang berwujud manusia. Karena itu di surat An-Nas disebutkan minal jinnati wan nas. Orang yang membisikkan itu terhadap kejelekan adalah dari bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita hati-hati, jangan berserawungan, jangan kolaborasi, bersahabat dengan orang-orang yang mengajak kepada kejelekan dan menjauhkan diri kita kepada Allah. Nah dengan demikian wasyarrun a'daika nafsuka, demikian juga ya, yang terjelek di antara itu semua adalah nafsumu. Ya. Jadi kan kita ada nafsu, ya, ada hati, qalbun. Nafsu berhubungan dengan tiga tadi, segitiga. Jadi kalau ada segitiga, panahnya itu yang memanah itu nafsu kita. Nafsu yang berhubungan dengan jin yang berbentuk manusia, setan yang berbentuk manusia, yang mencintai dunia karena diperintah berkawan dengan setan. Nah dengan demikian setan terburukmu ya, wasyarrun a'daika nafsuka. Setan itu sesungguhnya yang paling buruk nafsu kita. Ya, setan yang sesungguhnya itu nafsu kita itu. Allati baina janbaika, yang ada di kedua sisimu. Ya, sisi kanan, sisi kiri kita itu, mata kita, mata kanan kita, telinga kanan, telinga kiri kita itu mengajak semua yang perang antara yang baik dan yang buruk kan? Li anna dunya was syaiton yad'unaka bi hururiha, karena sebab dunia dan setan mengajakmu dengan tipu daya. Wa kadzalika syaitonul insan, begitu juga setan yang berbentuk manusia. Itu kadang-kadang ya, kalau sudah di kehidupan sehari-hari itu ada aja orang digoda maksiat, ya, digoda untuk berbuat jelek. Menggoda untuk berbuat jelek itu justru pekerjaan mereka sekarang ini. Dari sesuatu omongannya, gambarnya, filmnya dan sebagainya itu mengajak kepada sebuah kemungkaran, dan itu adalah setan yang sesungguhnya itu kalau kita itu tergoda dengan segitiga tadi. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya. Wala tun'alika fi tu'i haula'i illa man syata'alah. Ajaan mereka itu ya, itu selalu haula'i, selalu apa? Maksiatillahi ta'ala, selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu sangat sangat membahayakan.
Wa inna ma tadarruka fid dunya wal akhirah bi ijabati haula ila ma yad'una ilaihi. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ajaan mereka ya kepada mereka itu sangat ya sangat membahayakan sesungguhnya. Tapi karena ajaan-ajaan setan itu kadang-kadang dianggap tidak membahayakan. Fahum mutasabuna wa hiya mubasyirah. Maka dengan demikian yang membahayakannya itu adalah apa? Kita sendiri nafsu. Disebutkan fahum mutasabuna. Setan itu mengatakan saya itu atau dunia itu mutasabun. Dunia setan, saya itu hanya perantara. Nah, yang salah itu kamu, wahia mubasyaratun, dan kamu itu pelakunya. Gitu loh. Jadi yang salah perantara atau pelaku. Kalau sudah seperti itu, pasti aktornya. Nah, tugasnya setan tugas mengganggu. Mengapa kamu ikut saya? Karena kan gitu. Yang salah kan kamu, mengapa ikut saya? Kata setan. Kata jin yang berbentuk manusia, kata dunia itu ya, goda, enak, dunia itu menikmati, dunia itu asik, tapi melupakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan demikian para salikin, setannya ngeledek, enaknya lu aja ikut saya. Saya kan hanya perantara, memang tugas saya menggoda kamu kok. Loh, kamu kok ikut saya? Kira-kira kan gitu ya. Jadi dengan demikian disebutkan tadi wasarun ataikan nafsuka, bahwa sejelek-jelek setan itu nafsu dirimu sendiri, nafsu diri kita sendiri. Wal uhdatul udma alal mubashir dunal mutasabbal. Ya, dengan demikian perlindungan besar untuk perlindungan ya tameng yang paling hakiki, yang paling besar itu sesungguhnya bukan tameng kepada setan tadi, tapi adalah kepada diri kita sendiri. Kalau kita diri sendiri kuat tamengnya, meskipun digoda oleh setan, digoda oleh dunia, digoda oleh orang-orang yang gak benar, dan kita itu adalah tamengnya kuat, maka kita insya Allah tidak tergoda. Itulah langkah yang disebut dengan tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Bersihkan nafsu kita, beningkan mata hati kita. Dari situ kalau ada lalat menclok hinggap di kita, karena hati kita itu kal mir'ah, hati kita itu seperti mir'ah, cermin, maka lalat tidak bisa nempel. Tapi kalau hati kita itu kotor, nempel itu gampang. Nah, untuk menggosok terhadap hati kita yang kotor itu, itulah tazkiyatun nafas bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Saya lanjutkan, malam yakun qahiran mujbiron. Maka dengan demikian ya, selama ia pelaku tidak melakukan secara memaksa itu. Jadi mereka itu kan memaksa, kita nggak mau dipaksa. Kita tamengnya kuat, dan karena itu kita akan insya Allah selamat. Walidzalika yakun syaitan yaumal qiyamah. Hal itu nanti akan dikatakan oleh setan dengan cara meledek yaumil qiyamah, nanti di yaumil akhir. Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'atukum fastajabtum li fala talumuni. Ya. Setan mengatakan, sekali-kali tidaklah ada kekuasaan bagiku atas kalian, ya, 'alaikum minas sultan illa an da'atukum fastajabtum, kecuali kamu sendiri yang mematuhi seruanku. Gue flek ya. Jadi gua ya setan itu.
Oh, kamu masuk neraka, enak ya kamu neraka, bantu saya, nemenin saya. Mengapa kamu lemah? Nah, itu godanya nanti setan di akhirat, kamu lemah, ngapain ikut saya? Kalau mau tidak ikut saya itu masuk surga. Kira-kira gitu. Karena kamu ikut saya, sekarang ke neraka dengan saya. Nah, inilah tameng yang harus kita lakukan ya, Bapak Ibu sekalian. Jaga diri kita, zikir setiap saat, biar lalat-lalat kotor itu tidak hinggap di kita. Dari tiga tadi, setan, dunia, dan juga manusia yang sesungguhnya perilakunya setan tadi. Ya, fahtajabtum li falatulumuni. Oleh sebab itu janganlah kalian mencercaku. Sekarang mencerca terlambat. Sudah di neraka mencerca. Wah, setan, gara-gara kamu saya di jutaan tahun di neraka ini. Setannya tertawa aja. Enak ya dengan saya. Enak, saya ada temennya, kata setan itu. Ya Bapak Ibu sekalian, ini setan itu memang bahasa Jawanya itu, waduh, ya, sangat menggoda dan sangat apa ya, ngeselkan gitu ya. Dijak kadung dijak diledek, itulah ini. Moga-moga kita dijauhkan dari setan dan tidak ikut apa yang mereka ajak itu. Li'anna mutasababun walumu anfusakum li'annakum mubashirun. Sebab kata setan, aku itu hanya perantara kok. Mutasababun walumu anfusakum, ya carilah kalian sendiri. Mengapa kamu ikut saya? Mubashirun itu. Jadi salah Anda sendiri ikut saya, kira-kira gitu. Tapi sekalian, itu kira-kira dialog antara orang yang terperangkap dengan setan nanti di yaumil akhir. Wa qallal mu'allif fi hadzal kitab wa idza aradta an ta'rifa nafsak, jika kau ingin tahu nafsumu, fangdzur fi kasrati mukhalafati wa maksiatiha, maka dengan demikian lihatlah sebanyak mana, sebanyak seberapa kamu itu bermaksiat dan melanggar perintah Allah. Yang tahu kan kita, tidak mungkin kan kita diantara itu menceritakan kejelekan kita sendiri, kan tidak mungkin. Yang tahu itu kita sekarang. Nah, Allah Maha Rahman Maha Rahim, sejelek apapun umatnya itu ditutupi, ada satirnya. Nah, itu bukan berarti kita semua diminta untuk bermaksiat terus, bukan. Itu cara Allah mengasihi sambil memberikan nasihat, ya ajak gitu, jangan diteruskan, ya. Tapi nanti di akhirat akan semuanya ketahuan. Yang selanjutnya, wa kaifa aradaka bi kulli dzambin min dzunubiha li syuhtillahi ta'ala wa iqabih, ya melalui semua juga lihat dosa-dosanya. Kayak kasarnya berapa kita dzambinnya, wa dzunubiha li syuhtillah, sehingga Allah itu marah kepada kita, wa iqabihi, dan Allah juga akan memberikan kepada kita. Ya, Imam Ghazali kan mengatakan, terserah deh kamu kalau mau melakukan apa-apa, tapi yang penting kamu sanggup nanti ancamannya di neraka. Boleh mau apa saja boleh, kata Imam Ghazali, tapi ingat kamu itu akan mendapatkan sesuatu yang akan menjadi balasan di neraka tadi, ya. Tsummanzur fi hasanatiha wa fi maqasidiha bi a'maliha, kemudian lihatlah kebaikan-kebaikan nafsumu dan tujuan-tujuan amal-amalannya. Kita lihat nafsu kita itu cenderung nafsu yang positif atau yang destruktif. Nafsu yang mengarahkan kepada semangat beragama, semangat beribadah, atau nafsu untuk mengerem agar kita itu adalah beramal baik. Jangan-jangan lebih kecil yang baik dan lebih besar yang kecil. Ya.
qallaha yan'afu amalun min a'maliha min riya'in au kibrin au ujub. Qallama maka sesungguhnya sedikit yanfa'uka amal-amal kita itu yang bermanfaat min a'maliha dari amal kita. Karena apa? Banyak amal kita itu ada yang riya atau takabur, wa ujub, dan juga adalah membanggakan diri. Jadi setan itu menggoda di hulu sampai menggoda di hilir. Ya, di hulunya kita digeret agar tidak ikut hal yang baik. Di tengah ya waktu menjalankan artinya kita kuat godaan, digoda lagi terbereset. Waktu goda dikasih takabur, riya, ujub, hilanglah amal-amal tadi. Ya, itu Bapak Ibu sekalian ya. Fa idza kasafta an dzalik haqqal kasfi, maka dengan demikian yang berhasil menyingkap dan menyelidikinya secara benar. Nah, artinya kalau kita selidiki benar, apa yang terjadi? Wa qasat anhu haqqat nafsi arafta annahiyal mubashiratu lil asbabi ahlakin. Maka kita akan mengetahui nafsulah pelaku dari sebab-sebab yang menghancurkan dirimu tadi. Nafsu dipuji, nafsu ingin memuaskan diri, adanya riya tadi, itu yang menjadikan kita itu hancur karena nafsu kita tadi. Yang jelas riya, ujub itu tiada lain bukan karena Allah, itu pasti karena manusia. Dipuji, mendapat balasan, mendapatkan keinginannya tercapai karena pura-pura berbuat baik tadi. Kitab Maqasidul Ayat juga menyebutkan orang seperti ini dosanya 3. 1, bohong diri sendiri. 2, membohongi orang lain. 3 adalah membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang riya, ujub, dan takabur seperti itu. Itulah menyebabkan li asbabi ahli ihlakika, yang itu yang menghancurkan amal-amal kita itu karena nafsu ya. Bima siha wa syuri ta'atiha allati la tanfaqu an riya'in au kibrin au ijabin, dan itulah yang menjadikan apa kita itu ya maksiat-maksiat tadi bentuknya dan juga ketaatannya kita itu tidak lepas dari riya, sombong, ya, bangga diri, ujub, dan sebagainya. Ya para salikin. Nah, kalimat terakhir di dalam subbab ini disebutkan wa mimma yubayyinu laka kidbaha wa ghadraha annaha ta'iduka bikatsirin minat ta'at. Di antara yang membuktikan kebohonganmu tadi dan pengkhianatan yang dilakukan oleh nafsu kita adalah menjanjikan untuk apa? Bikatsiratin minat ta'at. Awalnya kita itu janji, saya akan memperbanyak taat. Terarakan gitu kan? Dengan cara seperti itu ya, para salikin. Qabla huduthi asbabi tilka taat. Sebelum ada perantara-perantara yang mengganggu ketika mau taat itu. Coba kita tanya, ya nanti saya umur sekian, Bapak Ibu sekalian, umur 40 saya akan menyudahi seluruh urusan-urusan yang nggak benar-benar. Umur 40 tambah dodro, ya maaf orang Jawa ya, tambah lebih menjadi-jadi atau lebih ngeren. Bisa jadi lebih dodro lagi, lebih menjadi-jadi. Ya, nanti saya masih muda, kaya raya, berpoya-poya, bergembira ria, ya. Nanti tuanya bahagia, masuk surga, itu kan maunya. Tapi sebetulnya tidak seperti itu ya. Nah, fa idza ahdatsa ababa akhlafta wa tawadara ta'ziruha wa abdalaka. Namun demikian perantara itu adalah ada, sehingga nafsu itu menjadi ingkar janji ya. Dengan demikian kita itu apa? Tidak jadi menjadi orang baik karena godaan setan tadi.
ma wa'atahu min at-ta'at bima sati au ma'asin azimin. Kemudian dengan demikian ketaatan yang kita janjikan tadi, mengawali hidup, mengawali bekerja, mengawali mondok, mengawali mencari ilmu, ya, mengawali ngajar, awalnya lillahi ta'ala. Tapi sekarang itu orang ngajar kalau tidak ada amplopnya kan tidak mau. Nah, itu udah godaan juga, gitu loh. Jadi yang awalnya ingin ikhlas berbuat baik, tapi ada setan, ada jangan mau, kira-kira gitu temennya itu. Masa kamu kok nggak ngajar kok nggak gaji yang banyak? Nah, terus iya ya sudah saya pindah aja ke sekolah lain, di sana lebih besar. Artinya ngajar itu bukan karena menularkan ilmunya, tapi karena mendapatkan dan ingin uangnya itu yang salah. Ngajarnya bagus, tapi demi uangnya yang salah. Ya, karena itu inilah setan itu jago banget ya. Setan itu jago banget untuk menggoda kita dari hulu sampai hilir. Dari mulai niat pelaksanaannya sampai di ujung pun masih ada goda. Sehingga dengan demikian apa? Wa'atahu minat ta'at bimasyatin aw ma'asi idamin. Kemudian niat-niat taat yang baik tadi diganti dengan kemaksiatan, dan demi kemaksiatan ma'asin yang itu adalah maksiat, ya, azimin idamin yang sangat besar. Bapak Ibu sekalian dihormati, demikian ngaji kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya satu, setan yang sesungguhnya itu adalah nafsu kita. Karena nafsu inilah yang menggelincirkan manusia untuk berkolaborasi dengan setan yang sesungguhnya. Dua, tergoda terlena dengan urusan dunia. Dunia itulah yang menjauhkan diri kita dengan Allah. Dan teman-temannya yang ketiga itu adalah setan yang berwujud manusia. Alhamdulillah, semoga mendapatkan ridha dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.